for revolution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sandra dari kelas 02 SAKP 015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang negara hukum. Latar belakang negara hukum. Negara hukum baru dikenal pada abad 19, tetapi konsep negara hukum sudah mulai ada pada zaman Plato hingga kini. Konsep negara hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan negara hukum dan konsep apa saja yang harus ada di dalam konsep negara hukum. Pengertian negara hukum. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Pengertian negara hukum berdasarkan sistemnya. Pengertian negara hukum berdasarkan sistemnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah negara hukum Eropa kontinental. Negara hukum Eropa kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu dalam masyarakat. Konsep negara hukum ini dikenal dengan negara hukum liberal. Dikatakan dengan hukum liberal karena Kant dipengaruhi oleh paham liberal yang menentang kekuasaan absolut raja pada waktu itu. Dikatakan negara hukum dalam arti sempit karena pemerintah hanya bertugas dan mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melindungi kaum bourgeois atau tuan tanah, artinya hanya ditujukan pada sekelompok tertentu saja. Sedangkan negara hukum yang kedua adalah negara hukum Anglo-Saxon atau rule of law. Negara Anglo-Saxon tidak mengenal negara hukum, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan the rule of law atau pemerintahan oleh hukum. Rule of law atau rule adalah sebuah konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absolut di sebuah negara. Dalam rangka membatasi kekuasaan yang absolut tersebut, maka diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu, sehingga kekuasaan tersebut ditata agar tidak melanggar kepentingan dan hak-asasi dari masyarakat. Dengan demikian, masyarakat terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Tipe negara hukum terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tipe negara hukum liberal. Tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa bertindak sesuai dengan hukum. Di sini, kaum liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa. Tipe negara hukum yang kedua adalah tipe negara hukum formil. Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Sedangkan yang terakhir adalah tipe negara hukum material. Negara hukum material sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas, yaitu dalam negara hukum material, tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang. Kesimpulannya adalah negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, dan pemerintahnya berdasarkan sistem konstitusi, hukum atau hukum dasar, bukan absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas.